Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam. nama saya Fahmi Ibrahim dan rekan saya. Triayu Anissa, NIM 20377. Oke. Di sini kami akan melakukan tugas podcast pengantar pendidikan. Oke, sebelum masuk ke materi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik. Gimana nih, Bim kabarnya? Baik. Jadi, selama pandemi ini apa kegiatannya? Kegiatannya rebahan doang sepertinya ya. Nggak ada jalan-jalan, kan dilarang mudik ya. Oh, tapi kuliah aman ya? Aman dong. Karena online juga nggak mungkin nggak aman lah ya. Ya, ditunggu offline-nya gitu ya. Biar bisa mulai ke kampus gitu. Kampus nyari apa tuh? Oke, skip. Sebelum jadi kita mau bahas apa nih di podcast ini? Sepertinya kita yang sudah ditugaskan ya, membahas tentang landasan pendidikan, tujuan pendidikan, karakteristik guru ideal, dan ada juga Trisakti Jiwa, ada juga tentang Tuturi Handayani sepertinya ya, Bim ya. Oh, seperti itu. Jadi, siapa duluan nih yang mau mulai menanya atau menjelaskan mungkin? Oke, mungkin saya pertama ya, Bim, mau menanyakan tentang landasan pendidikan. Menurut Bim itu landasan pendidikan itu seperti apa ya? Landasan pendidikan itu penjelasan untuk asas yang pertama adalah kodrat alam. Diambil dari dua pendapat mengenai hal ini, yakni Mutofin dan Jinan 2015 dan Solehan 2010, peneliti melihat adanya keterkaitan antara keduanya yang memiliki satu kesatuan dengan manusia namun bisa mengimbangi kemajuan kodrat alam. Inilah salah satu sebab Kiai Haji Dewantara memiliki pendapat bahwa pendidikan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Mungkin seperti itu, Tri. Oke. Sebentar, Ibim tadi menjelaskan tentang landasan pendidikan ya. Di sini aku mau nanyain juga nih tentang, kan ada landasan pendidikan, tentunya juga ada tujuan pendidikan gitu ya. Tujuan pendidikan itu seperti apa gitu ya? Oke, baik. Tujuan pendidikan itu The Bluetooth is ready to pair. yang pertama itu The Bluetooth is ready to pair. peneliti menemukan kesesuaian The yakni Bluetooth is connected successfully. untuk melatih seluruh kemampuan yang ada dalam diri peserta didik. Di antaranya adalah jasmani, akal, dan hati. Keduanya percaya bahwa kebahagiaan yang hakiki itu bisa didapatkan oleh manusia yang cerdas akalnya, sehat jasmaninya, bagi anak yang memiliki disabilitas namun bisa mengikuti proses pendidikan dengan baik, bisa masuk kategori sehat jasmani, dan bersih hatinya. Ini dikarenakan tidak semua peserta didik mampu menyadari dan melatih semua kemampuan yang ia miliki, secara mandiri ataupun bimbingan siapapun. Mungkin seperti itu, Tri. Oh, seperti itu ya. Mungkin dilanjut aja gitu ya, Bim, ke materi yang kedua, yaitu tentang Trisakti Jiwa. Menurut saya itu yang saya tahu gitu tentang Trisakti Jiwa pada diri manusia. Jadi kita itu memasuki tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan cara mengaktualisasikannya gitu ya. Proses pembelajaran. Yang pertama itu ada emong yang dimana emong itu yang berarti mendidik gitu ya, mendidik dengan penuh cinta, kasih sayang, yang tulus dan selalu mengamatinya supaya mengetahui kebutuhannya gitu ya. Dengan cara memberikan sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Memandirikan dan memberikan contoh yang baik bagi dirinya supaya sesuai dengan kodratnya. Seperti itu mungkin, Bim. Yang kedua itu ada teringa ya, Bim. Ya, Teringa itu yaitu ngerti, ngerasa, dan ngelakoni gitu. Artinya itu mendidik supaya paham, hati nurani, supaya peka juga, dan keterampilannya juga
untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh gitu ya, Bim. Yang ketiga itu, Bim, ada Trina. Trina itu belajar agar dapat memahami, menirukan, dan menambahkan dalam hal gagasan siswa agar mempunyai potensi lebih baik gitu dari gurunya. Yang ketiga itu ada lanjut pembahasan Trisakti Jiwa. Apa sih, Bim? Aku mau nanya nih. Apa sih konsep Trisakti Jiwa gitu? Konsep dasarnya itu Trisakti Jiwa itu seperti apa gitu ya, Bim? Oke, Trisakti Jiwa ada di dalam diri setiap umat manusia. Dan konsep Trisakti Jiwa ini adalah konsep yang terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Kemampuan di jiwa digolongkan, akan tetapi semua itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Contohnya itu pelaksanaan sesuatu. Guru harus mengkombinasikan dengan sinergi antara hasil olah harus mengkombinasikan dengan sinergi antara hasil pikir, hasil rasa olah rasa, dan motivasi yang kuat dalam diri. Mungkin seperti itu, Tri. Oke. Bentar, Bim. Aku juga mau nanya nih, pengertian Tuturi Handayani itu apa ya, Bim? Menurut Ibim gitu, pengertian Tuturi Handayani itu seperti apa gitu? Ya, Tuturi Handayani itu menurut Ibim sebagai seorang pendidik. Guru harus dapat memberikan teladan, dorongan, dan arahan. Adapun kedua penggalan lainnya, ing madya, mangun karsa, memiliki arti di tengah membimbing, memotivasi, memberikan semangat, dan menciptakan kondisi pembelajaran yang mendukung dan kondusif. Nah, ini kan baru dua ya, Tri ya. Nah, selanjutnya tuh apa sih? Kalau misalkan Ibim boleh tahu yang bisa disampaikan oleh Tri? Mungkin setahu Tri, tadi kan Ibim bilang yang kedua itu in madya mangun karsa memiliki arti di tengah membimbing gitu ya, memotivasi dan memberikan semangat. Mungkin kalau menurut Tri itu in ngarsa sung tulada, ada juga yang namanya in ngarsa sung tulada, di depan seorang pendidik atau guru yang mampu memberikan contoh gitu, Bim. Contohnya itu kayak seperti tindakan yang baik dan bermoral. Arti atau makna dari semboyan Tuturi Handayani juga sebagai seorang pendidik atau guru yang harus dapat memberikan teladan atau dorongan dan arahan juga gitu ya. Terus yang kedua juga, Bim, ada in madya mangun karsa yang memiliki arti juga di tengah membimbing gitu ya, memotivasi dan memberikan semangat dan menciptakan kondisi pembelajaran yang mendukung dan kondusif gitu ya. Bentar, Bim, aku juga mau nanya nih, ada juga yang istilahnya itu ingarsa sungtulada. Menurut Bim itu ingarsa sungtulada itu seperti apa ya artinya? Oke, arti dari ingarsa sungtulada yaitu di depan seorang pendidik atau guru mampu memberikan contoh tindakan yang baik dan bermoral. Nah, oke, Tri, sebelum kita lanjutkan, Tuturi Handayani itu memiliki logo ya. Nah, Iya. arti logo itu apa sih gitu loh? Dan apa maknanya gitu loh? Kalau menurut Tri sih gini ya, kan Tuturi Handayani itu memiliki logo nih, Ya, yang seperti kita semua tahu gitu kan, yang sering ada di baju-baju sekolah gitu ya, logo-logo itu tuh. Jadi Tuturi Handayani itu menjadi logonya tuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada mulai tahun 1977, Bim. Sampai saat ini gitu, sampai tahun 2021. Merujuk pada laman resmi Kemendikbud. Berikut uraian lengkap mengenai makna logo lambang Tuturi Handayani itu bidang segi 5 atau biru muda ya, yang menggambarkan kehidupan Pancasila. Semboyan ini itu digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya. Seperti itu, Bim. oke, baik, dapat dimengerti sih. Terus ada juga, Bim. Apa tuh? Ya, ada juga kan yang pertama itu bidang segi 5 atau biru muda gitu ya. Ya, Yang kedua, Bim, ada burung Garuda, Bim. Nah, setahu aku tuh ada burung Garuda dan yang menjadi motif belencong. Itu tuh memberikan gambaran sifat apa sih, Bim? oke.
Kalau ya mungkin Ibu dari ngejelasin dari yang ini dulu mungkin ya, yang belencong itu mungkin ya. Mungkin lebih tepatnya itu belencong menyala bermotif Garuda. Menyala merupakan lampu yang khusus dipergunakan pada pertunjukan wayang kulit. Cahaya belencong membuat pertunjukan menjadi hidup. Nah, sedangkan burung Garuda yang menjadi motif belencong memberikan gambaran sifat dinamis, gagah perkasa, mampu dan berani mandiri mengarungi angkasa luas. Ekor dan sayap Garuda digambarkan masing-masing 5 yang berarti satu kata dengan perbuatan Pancasilais. Mungkin seperti itu, Tri, yang bisa Ibu jelaskan. Tri juga mau nanya nih, Bim. Kan pasti di setiap logo itu tuh ada warna-warna ya. Nah, ada warna apa aja sih? Dan kayaknya dari warna itu tuh mengandung makna-makna gitu, Bim. Coba tolong dijelaskan. Mungkin untuk arti dari warna-warna itu, Ibu coba jelasin. Warna putih pada ekor dan sayap Garuda dan buku berarti suci. Seperti yang kita tahu lah ya, warna putih itu ya suci gitu kan. Ya. Terus bersih tanpa pamrih gitu kan. Selanjutnya ada warna kuning emas pada nyala api, berarti keagungan dan keluhuran pengabdian. Nah, selanjutnya itu ada warna biru muda pada bidang segi 5, berarti pengabdian yang tak kunjung putus dengan memiliki pandangan hidup yang mendalam, yaitu pandangan hidup Pancasila. Oke, Tri. Kan sudah membahas logo nih. Nah, Ya. gimana sih sejarah Tuturi Handayani itu gimana ya? Oke, Tri akan jelaskan ya mengenai tentang sejarah Tuturi Handayani. Yang Tri dapatkan gitu ya, sejarah Tuturi Handayani itu membicarakan tentang tidak akan lepas dari pahlawan pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara gitu ya. Dan juga pendiri Pengguruan Nasional Taman Siswa itu atau National Onderwijs Institute Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 gitu, Bim. Nah, di masa ini Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan Tuturi Handayani yang terdapat juga pada 7 pasal asas pendidikan di Taman Siswa ya, yang merupakan perjuangan untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda gitu, Bim. Dan sekaligus juga kayak mempertahankan kelangsungan hidup yang bersifat nasional atau demokrasi. Nah, seperti itu Bim sejarahnya. Semangat mengajar Ki Hajar Dewantara juga menjadi cikal bakal semboyan gitu. Dan lambang pendidikan yang kita gunakan saat ini juga mencerminkan keputusan beliau mengganti nama gelar kebangsawanan dari Raden Mas Swewardi Sujarningrat dan mengajar secara ikhlas dan tidak membeda-bedakan latar belakang murid-murid gitu, Bim. Seperti itu mungkin yang aku tahu tentang sejarah Ki Hajar sejarah Tuturi Handayani. Ya Allah, ini mungkin grogi ya, Bim. Ya, sangat informatif sekali ya, Tri ya. Ya. Mungkin itu ya pembahasan untuk tugas podcast kali ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan gitu ya, karena kita juga masih tahap belajar, tidak tahu materi-materi yang lebih lengkapnya lah gitu, belum tahu kayak benar-benar kita tahu full gitu, belum tahu gitu ya. Mungkin semoga Ibu memaafkan. Ya mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih juga Ibim sudah menyempatkan waktu terima kasih menyelesaikan waktu tugas untuk ya. menjalankan tugas menyelesaikan tugas pendidikan ya. Ya, mungkin cukup sulit juga gitu ya berbicara dan membahas secara virtual. Ya, betul sekali. Oke, Bim, terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.